Setelah hampir 2 tahun pandemi COVID-19 membuat kita harus mampu beradaptasi dengan pola kehidupan yang baru termasuk dalam kegiatan belajar mengajar, kini di awal tahun 2022 pemerintah memulai babak baru, yaitu mengizinkan pembelajaran tatap muka dilaksanakan dengan kapasitas penuh alias 100%. Keputusan ini pun dituangkan oleh para menteri dalam suatu surat keputusan bersama yang tertuang pada tanggal 21 Desember 2021, yaitu tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19, di mana untuk pembelajaran tatap muka ini dimulai pada semester 2 tahun ajaran 2021 dan 2022. Adapun wilayah-wilayah yang diperbolehkan untuk mengikuti pembelajaran tatap muka 100% ialah wilayah yang berada level PPKM-nya level 1 dan juga level 2. Kemudian untuk level 3 PPKM akan melakukan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Pekan ini merupakan waktu dimulainya semester 2 tahun ajaran 2021-2022 sekaligus menghapuskan diskresi orang tua ataupun siswa untuk memilih metode pembelajaran yang diinginkan. Kemudian kita akan lihat apa yang menjadi latar belakang dari pemerintah untuk menggelar pembelajaran tatap muka hingga 100% ini. Ternyata ialah sesuai yang disampaikan oleh Suharti, Sekjen Kemendikbudristek. Pertimbangan situasi pandemi COVID-19 yang semakin membaik, inilah yang menjadi alasan mengapa pemerintah menginginkan pembelajaran tatap muka kembali dilakukan. Kemudian faktor lainnya ialah tingginya angka putus sekolah untuk jenjang sekolah dasar, di mana data yang disebutkan oleh Kemendikbudristek, angka putus sekolah di tahun 2021 kemarin ternyata naik 10 kali lipat jika dibandingkan dengan tahun 2019 saat sebelum pandemi menyerang. Kemudian faktor ketiga ialah anak dipaksa bekerja atau mencari uang oleh orang tuanya karena memang kondisi pandemi membuat keadaan ekonomi semakin buruk. Dan yang terakhir ialah Bank Dunia menunjukkan terjadinya penurunan kemampuan siswa selama periode pandemi COVID-19 dikarenakan sistem belajar berubah dan belum bisa menghasilkan output yang maksimal. Kendati demikian, ternyata pelaksanaan PTM 100% ini memiliki aturan main yang menjadi acuan setiap satuan pendidikan di masing-masing daerah. Berdasarkan surat keputusan bersama 4 menteri yang ditetapkan tanggal 21 Desember 2021 lalu, yang menjadi patokan ialah vaksinasi dosis kedua yang diterima oleh PTK, yaitu pendidik dan juga tenaga kependidikan. Jika vaksinasi dosis 2 bagi tenaga kependidikan sudah lebih dari 80%, maka kapasitas PTM dapat dilakukan sebesar 100% dan durasi pembelajarannya yaitu 6 jam. Kemudian jika dosis keduanya hanya berkisar 50 hingga 70%, maka kapasitas PTM hanya 50% juga. Kemudian durasi pembelajaran selama 6 jam. Jika dosis keduanya hanya di bawah 50%, maka kapasitas PTM dilakukan dengan 50% siswa yang hadir di kelas dan untuk durasi pembelajarannya yaitu selama 4 jam. Kemudian untuk kita ketahui bersama juga terkait dengan durasi 6 jam atau 4 jam ini bukan berarti hitungan jam 60 menit tetapi durasi selama 1 jam mata pelajaran yang selama pandemi ini mengalami perubahan, yaitu 1 jam pelajaran hanya berkisar 30 hingga 40 menit. Jadi jika dalam satu hari ada 6 jam pelajaran dengan waktu durasi masing-masing 30-40 menit, maka durasi belajar di sekolah yaitu berkisar totalnya 240 menit saja. Sementara itu untuk wilayah yang berada di level 4 PPKM, kita akan lihat di slide berikutnya, ini kan level 1 dan 2, kemudian level 3 PPKM. Untuk level 3 dosis penerimaan vaksinasi jika di bawah 40%, maka kapasitas PTM-nya 50%, kemudian durasi pembelajarannya 4 jam, dan jika di bawah 40%, maka PJJ akan dilakukan atau pembelajaran secara daring masih akan tetap diterapkan. Ini merupakan aturan pada level 3 di mana pembelajaran tatap muka akan dilakukan secara terbatas. Sementara itu, untuk wilayah yang berada di level 4 PPKM, kegiatan belajar mengajar akan tetap menggunakan sistem daring atau pembelajaran jarak jauh secara keseluruhan, sehingga nantinya status daerah dinilai sudah lebih kondusif dari tingkat transmisi virus serta juga dengan capaian dari vaksinasi. Kemudian kita akan lihat lagi sejauh ini capaian vaksinasi di Indonesia disebut telah melampaui target vaksinasi sebesar 70% untuk dosis pertama, di mana berdasarkan data yang kami himpun dari website Kementerian Kesehatan per tanggal 3 Januari pukul 18 waktu Indonesia Barat, untuk wilayah DKI Jakarta, dosis pertamanya sudah mencapai 143,83%, kemudian dosis keduanya 113,53%. Khusus DKI Jakarta, kita melihat bahwa angkanya ini di atas 100%. Dikarenakan memang di DKI Jakarta, vaksinasi tidak hanya dilakukan bagi warga yang memiliki KTP DKI, tetapi juga KTP non-DKI, sehingga
sehingga sudah pasti persentasenya melebihi angka 100%. Kemudian kita lihat untuk Jawa Barat 76,63%, 79,19%, kemudian Jawa Tengah ada 79,66% untuk dosis pertama, dan dosis keduanya rata-rata memang masih di bawah angka 70%, di mana Jawa Barat di angka 53, kemudian Jawa Timur 57, Jawa Tengah 60,38. Nah, di sini kami juga mencantumkan data terkait vaksinasi di Aceh, di mana untuk dosis pertamanya masih belum mencapai target karena masih di angka 67,90%. Kemudian untuk dosis keduanya masih sangat kecil, yaitu di angka 29,79%. Dan secara keseluruhan untuk di akhir tahun 2021, Indonesia disebut telah melampaui targetnya, yaitu dengan menyuntikkan 280 juta dosis vaksin dengan total sasaran yaitu 208,2 juta jiwa. Dosis vaksin yang disuntikan ini ialah gabungan dari dosis 1, dosis 2, dan juga dosis ketiga ataupun vaksin booster. Keputusan pelaksanaan pembelajaran tatap muka hingga 100% ini juga menjadi perhatian dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, di mana IDAI dalam rekomendasinya tanggal 2 Januari 2022 menyampaikan sejumlah hal kepada pemerintah daerah, sekolah maupun orang tua siswa yang pada penekanannya ialah ada atau tidaknya kasus transmisi lokal varian Omikron di suatu daerah. Di mana rekomendasi ini mencantumkan ada 8 poin, yaitu yang pertama vaksinasi. Seluruh tenaga kependidikan haruslah sudah menerima vaksin minimal 2 dosis. Kemudian untuk protokol kesehatan harus dilakukan secara ketat mulai dari anak tiba di sekolah, proses belajar mengajar, hingga nantinya anak pulang ke sekolah. Kemudian pembelajaran untuk anak usia 12 hingga 18 tahun dapat dilakukan secara 100% atau bisa juga menggunakan metode hybrid jika ditemukan adanya temuan transmisi lokal varian Omikron. Kemudian pembelajaran untuk anak usia 6 hingga 11 tahun menggunakan metode hybrid, yaitu 50% daring dan 50% luring atau secara fisik. Kemudian kita akan lihat lagi lanjutan dari rekomendasi IDAI, di mana untuk pembelajaran anak di bawah 6 tahun ini tidak dianjurkan untuk dilakukan. Kemudian anak dengan komorbid, jika ingin mengikuti pembelajaran tatap muka, diwajibkan untuk konsultasi lebih dulu dengan dokter spesialis anak untuk memberitahukan atau memastikan bahwa kondisinya dalam kondisi yang fit untuk mengikuti pembelajaran tatap muka. Kemudian imunisasi rutin selain vaksinasi COVID-19 harus dilakukan untuk anak usia 6 tahun ke atas. Dan yang terakhir ialah pembelajaran tidak boleh ada paksaan. Jadi pembelajaran tetap harus memastikan bahwa kondisi anak, kondisi sekolah, dan juga kondisi tenaga kependidikan dalam kondisi yang prima untuk melakukan PTM 100%. Kendati demikian pemirsa, rekomendasi ini disebut bersifat dinamis disesuaikan dengan perkembangan terkini dari penanganan pandemi COVID-19. Lalu jika kita berkaca pada pelaksanaan pembelajaran tatap muka yang terbatas dilakukan pada tahun 2021, ternyata ada sejumlah hal yang menjadi evaluasi bersama, yaitu ditemukannya klaster baru COVID-19 di lingkungan sekolah. Di sini kita ingat bahwa tanggal 20 September 2021 sempat dilakukan PTM terbatas di 46.500 sekolah, kemudian ternyata 1.296 sekolah melaporkan ditemukannya klaster COVID-19 dan totalnya ada 11.000 lebih siswa yang positif COVID-19 akibat mengikuti pembelajaran tatap muka. Lalu untuk rincian klaster yang ditemukan selama PTM terbatas di tahun 2021, kami mencantumkan datanya di sini. Paling banyak ialah berada di klaster SD dengan angka 581 sekolah, kemudian disusul oleh PAUD 525 sekolah, dan sisanya pun menyusul. Di mana kita perhatikan juga bahwa data ini menunjukkan bahwa angka tertinggi di SD dan juga PAUD dikarenakan memang masih sulit untuk meminta kepada anak usia 6 tahun ke bawah untuk patuh dalam menerapkan protokol kesehatan. Oleh karena itu ini menjadi catatan penting dalam pelaksanaan PTM 100% di tahun 2022. Pemerintah pun berharap melalui kebijakan ini dapat menjadi strategi pemulihan pembelajaran di sekolah untuk mengejar ketertinggalan atau learning loss yang signifikan akibat pandemi. Namun, keberhasilan upaya ini harus dibarengi dengan kedisiplinan dari pihak-pihak terkait dalam mengimplementasikan aturan main PTM 100% sehingga keberhasilannya pun dapat lebih terjamin. Demikian Marvin, kembali ke Anda. Sosok Tapi, terima kasih untuk pemaparan Anda.